Halo rekan mahasiswa, masih berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Pada video ini kita akan mencoba membahas monitoring keseimbangan permintaan dan penawaran SDM. Kira-kira seperti apa ya? Pada video ini kita akan membahas tentang definisi monitoring keseimbangan permintaan dan penawaran SDM, proses pelaksanaan monitoring keseimbangan dan permintaan dan penawaran SDM, dan bagaimana menerapkan monitoring keseimbangan permintaan dan penawaran SDM. Mari kita mulai bahas. Nah, rekan mahasiswa, apakah Anda pernah dengar tentang monitoring persediaan SDM? Persediaan SDM merupakan jumlah individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengisi berbagai peran dalam suatu organisasi. Persediaan SDM yang memadai sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi dan mencapai tujuan strategis organisasi. Umumnya terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi kebutuhan persediaan SDM perusahaan, yaitu pertama, demografis, kedua, tren pasar tenaga kerja, ketiga, tren industri dan teknologi, keempat, tingkat kompetensi dalam rekrutmen tenaga kerja, dan kelima, kualitas SDM. Bagaimana mengidentifikasi hal tersebut? Maka evaluasi tren posting dari waktu ke waktu untuk memahami apakah permintaan akan SDM sedang melambat atau meningkat, maka diperlukan indeks demand SDM. Indeks demand SDM adalah perhitungan jumlah posting pekerjaan dibagi dengan total jumlah pekerjaan di bidang tersebut, kemudian dikalikan dengan 100. Hasil dari indeks kemudian dibandingkan dengan rata-rata nasional dan dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memahami apakah pasar lokal sedang dalam tahap transisi. Setelah mengetahui pengertian permintaan dan penawaran SDM, selanjutnya kita coba memahami terkait segmentasi karyawan. Segmentasi karyawan adalah pengelompokan karyawan berdasarkan karakteristik yang relevan dengan pengalaman karyawan seperti preferensi karir, demografi, preferensi kehidupan kerja, atau manfaat kerja. Dengan melakukan segmentasi karyawan, perusahaan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi individu, membuat keputusan yang lebih tepat sasaran dalam kebijakan pengembangan, retensi, dan perekrutan, serta merancang strategi employer branding yang lebih sesuai, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan fitur atau benefit penawaran kerja yang menciptakan respon terbaik dengan biaya terendah. Tujuannya adalah mengoptimalkan solusi yang juga meminimalisir biaya risiko sambil memenuhi tuntutan modal manusia dengan efektif. Nah, berikutnya kita diskusikan metode untuk melakukan pemodelan penawaran dari perencanaan SDM. Pertama, skill dan manajemen inventory. Skill inventory adalah catatan individual yang dimiliki oleh setiap karyawan, kecuali mereka yang saat ini berada dalam posisi manajemen atau profesional. Pada umumnya, skill inventory berisi informasi untuk setiap individu mengenai bidang-bidang seperti berikut. Pertama, personal information, yaitu nama, nomor karyawan, klasifikasi pekerjaan, pita kompensasi, pemberitahuan darurat, dan nomor telepon. Kedua adalah education training dan skill kompetensi, yaitu sertifikat, lisensi, dan ijazah atau gelar yang diperoleh, termasuk bidang spesialisasinya. Ketiga adalah work history, yaitu tanggal perekrutan dan pekerjaan saat ini dan supervisor dan pekerjaan sebelumnya yang dipegang dalam organisasi dan tanggal terkait dengannya. Keempat adalah performance rating, yaitu skor numerik dari riwayat kinerja karyawan dalam pekerjaan di organisasi. Kelima, career information, yaitu pekerjaan masa depan yang diinginkan oleh karyawan dan direkomendasikan oleh supervisor. Dan keenam adalah hobi dan interest, termasuk asosiasi komunitas, sukarelawan, dan kesediaan untuk pindah. Selanjutnya adalah manajemen inventory, dapat dianggap sebagai inventaris keterampilan yang disempurnakan karena inventaris tersebut berisi semua informasi yang lebih dalam seperti pertama, riwayat pekerjaan manajemen atau profesional yang dimiliki. Kedua, catatan kursus pelatihan manajemen atau profesional dan tanggal penyelesaiannya. Ketiga, akuntabilitas utama untuk pekerjaan saat ini. Keempat, pusat penilaian dan data penilaian, dan kelima, keanggotaan asosiasi profesional dan industri. Selanjutnya adalah model Markov, yang juga disebut dengan model probabilistik, di mana menggunakan probabilitas dari berbagai pilihan pergerakan atau model stokastik yang menentukan pola pergerakan karyawan di seluruh sistem pekerjaan di dalam organisasi dengan menggunakan satu set kondisi yang saling terpisah untuk pergerakan di dalam organisasi ke luar pekerjaan tertentu. Analisis Markov menghasilkan serangkaian matriks yang merinci berbagai pola pergerakan dari berbagai macam pekerjaan organisasi. Ada 5 kondisi yang saling terpisah di mana seorang karyawan dapat berada. Pertama, tetap dalam pekerjaan saat ini. Kedua, bisa dipromosikan ke pekerjaan klasifikasi yang lebih tinggi. Ketiga, pemindahan lateral ke pekerjaan dengan tingkat klasifikasi yang sama. Keempat,
keluar dari pekerjaan, misalnya pemutusan hubungan kerja, keluar secara sukarela oleh karyawan, dan kelima, penurunan jabatan yang relatif jarang terjadi. Ada 3 langkah utama dalam menggunakan model Markov. Pertama, kumpulkan data historis mengenai tingkat mobilitas antar pekerjaan dalam organisasi. Kedua, berdasarkan dari data-data tersebut, kembangkan matriks untuk meramalkan pergerakan di masa depan antar pekerjaan. Ketiga, menggunakan perakiraan model untuk menganalisis kebijakan-kebijakan program SDM dan memicu langkah-langkah adaptif yang diperlukan. Menarik ya rekan mahasiswa? Selanjutnya adalah linear programming dan simulation. Program linear adalah prosedur atau model matematis yang sering digunakan dalam menganalisis proyek di bidang engineering dan bisnis. Dalam konteks perencanaan SDM, metode linear programming dapat digunakan untuk memproyeksikan dan memantau pasokan tenaga kerja dengan mempertimbangkan hasil optimal dalam pengelolaan staf dan sambil memperhitungkan berbagai kendala seperti biaya tenaga kerja. Salah satu keunggulan utama dari program linear adalah kemampuannya untuk memasukkan berbagai kondisi dan preferensi ke dalam persamaan sebagai perbandingan di antara karyawan internal dan eksternal. Dengan menggunakan model ini, kita dapat menentukan campuran pasokan karyawan yang paling optimal untuk organisasi. Selanjutnya adalah analisis movement. Movement analysis ini merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis efek rantai atau ripple effect pada promosi pekerjaan atau kehilangan pekerjaan pada pergerakan karyawan lain di dalam sebuah organisasi. Jumlah total pergerakan karyawan selalu lebih besar atau setidaknya sama dengan jumlah posisi kosong yang harus diisi. Jika hanya bergantung pada perekrutan dari luar organisasi, jumlah posisi kosong harusnya diisi sama dengan jumlah karyawan baru yang direkrut oleh organisasi, karena tidak ada promosi internal yang dilakukan oleh karyawan saat ini untuk menggantikan kehilangan tersebut. Selanjutnya adalah vacancy model atau model vakansi yang menganalisis aliran modal manusia di seluruh organisasi dengan memeriksa masukan atau luaran di setiap tingkat hierarki atau tingkat kompensasi. Model vakansi telah terbukti memiliki kapasitas prediktif yang lebih baik daripada model Markov dalam periode pendek maupun panjang, meskipun kerangka waktu umum model ini adalah 1 tahun ke depan. Beberapa cara untuk mengatasi kelebihan atau kesenjangan antara permintaan dan pasokan SDM yaitu pertama upaya retensi, kedua melakukan outsourcing, ketiga adalah pelatihan dan pengembangan, dan keempat adalah otomisasi. Bagaimana rekan mahasiswa? Apakah Anda tertarik untuk memonitoring permintaan dan penawaran SDM dalam perusahaan Anda? Nah, tidak terasa kita sudah mencapai penghujung video. Dalam video ini kita juga akan membahas tentang efek bullwhip yang terjadi ketika terdapat kesalahan dalam estimasi supply yang diiringi oleh supply chain yang menyebabkan kesalahan tersebut menjadi besar. Dalam mengelola pasukan sumber daya manusia akan paling efektif jika ketersediaan aliran sumber daya manusia tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama dan terperinci. Peramalan memang tidak selalu akurat, tapi terdapat langkah-langkah untuk bisa mengurangi kesalahan dalam estimasi. Dalam memperkirakan jumlah kesalahan dalam peramalan, manajer SDM dapat membandingkan perkiraan sebelumnya dengan perkiraan sebenarnya. Selanjutnya, manajer SDM juga dapat mengambil rata-rata tingkat kesalahan selama beberapa tahun, dan manajer SDM dapat memeriksa dampak kesalahan dari kedua arah. Sekian untuk video kali ini, semoga materi dalam video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video lainnya.